Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Firjatullah dengan NPM 23140710002. Saya dari kelas Lab A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak. Pengertian motor bakar 4 tak adalah mesin yang bekerja melalui 4 langkah atau 4 siklus untuk menghasilkan tenaga. Siklus ini terdiri dari langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang. Pada setiap langkah, piston bergerak naik turun di dalam silinder, yang pada akhirnya menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Ini adalah salah satu contoh skema motor bakar 4 piston motor bakar 4 tak, yaitu dengan 4 langkah. Yang pertama langkah hisap. Pada langkah hisap, piston bergerak dari titik TMA atau titik mati atas ke titik mati bawah atau TMB. Katup masuk atau intake valve terbuka, sedangkan katup buang atau intel atau exhaust valve akan tertutup. Saat piston bergerak ke bawah, campuran udara dan bahan bakar dari atas itu masuk ke dalam ruang bakar melalui katup yang terbuka. Sehingga karena adanya tekanan rendah yang dihasilkan oleh pergerakan piston, maka di situ terjadi langkah hisap dan piston bergerak. Lalu langkah kedua atau langkah kompresi, setelah piston mencapai titik mati bawah, piston mulai bergerak kembali ke atas atau titik mati atas. Pada saat ini, kedua katup masuk dan katup buang itu tertutup. Lalu campuran udara-udara bahan bakar pada mesin atau udara pada mesin dikompresi di dalam ruang bakar, sehingga volumenya menurun dan tekanannya meningkat. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Lalu yang ketiga langkah usaha. Langkah usaha ini ketika piston mencapai titik mati atas dan campuran udara-udara bahan dikompresi secara optimal, busi atau untuk memercikan api akan membakar campuran tersebut. Pada mesin ini, bahan bakar diinjeksikan ke dalam udara yang sudah sangat panas karena kompresi sehingga sudah terjadi pembakaran sendiri. Pembakaran ini pada langkah usaha menghasilkan ledakan yang mendorong piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Inilah yang menghasilkan tenaga untuk menggerakkan poros engkol atau crankshaft untuk memutar roda atau komponen mekanis lainnya. Yang terakhir, langkah buang. Langkah buang atau exhaust stroke. Setelah langkah tenaga selesai atau langkah usaha selesai dan piston mencapai titik mati bawah, pada langkah ini, katup buang itu terbuka dan katup masuk tertutup. Sehingga gas sisa hasil pembakaran didorong keluar melalui katup buang. Sehingga piston bergerak ke atas setelah mencapai titik mati atas. Langkah buang selesai dan siklus kembali ke langkah hisap untuk memulai siklus berikutnya. Lalu, nah ini adalah contoh mesin motor bakar 4 tak yang kita pelajari pada saat praktikum. Yang yang seperti sirip-sirip itu disebut sirip. Itu fungsinya untuk menyaring atau memfilter udara dari blok pada saat pembakaran selesai untuk dikeluarkan sehingga mesin tidak terlalu panas. Lalu pembakaran-pembakaran tersebut atau langkah-langkah 4 langkah motor bakar itu terjadi pada blok yang tertutup tersebut. Untuk meminimalisir blok atau mesin patak ini panas, itu biasa digunakan water cooler untuk mendinginkan. Sistem pembakaran biasanya motor bensin, campuran udara dan bensin biasanya dikontrol oleh karburator atau sistem injeksi. Bahan bakar karburator mencampur bensin dengan udara dalam proporsi yang tepat, sedangkan sistem injeksi bahan bakar menyemprotkan bensin ke dalam aliran udara yang masuk. Langkah hisap. Oke, selanjutnya adalah sistem katup.
Sistem katup pada motor bakar 4 tak mengatur aliran udara dan gas buang dalam mesin. Ada dua jenis katup utama, yaitu katup masuk yang ada di atas dan atas sebelah kiri, lalu katup buang yang berada di atas sebelah kanan. Lalu, pengaturan timing katup ini penting untuk memastikan efisiensi pembakaran dan performa mesin sering menggunakan performa mesin. Mesin modern sering menggunakan teknologi seperti variable valve timing atau VVT untuk menyesuaikan waktu buka dan waktu tutup katup secara otomatis sehingga meningkatkan efisiensi dan performa mesin. Lalu untuk di mesin itu kita gunakan oli untuk sebagai pelumas. Nah, di sistem pelumasan dalam motor bakar 4 tak ini berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak, seperti piston dan poros engkol. Agar mesin beroperasi dengan lancar dan tahan lama, oli mesin disirkulasikan melalui berbagai bagian mesin menggunakan pompa oli. Oli ini melumasi komponen utama dan juga membantu mendinginkan mesin dengan menyerap panas dari bagian yang bekerja. Selain itu, oli juga membersihkan kotoran partikel yang mungkin timbul selama operasi mesin. Sistem pelumasan memastikan bahwa semua komponen bergerak dengan efisien dan mengurangi resiko kerusakan akibat gesekan dan panas berlebih. Lalu untuk mendinginkan, seperti yang saya bilang tadi, itu kita menggunakan seperti water cooler atau antifreeze. Sistem pendinginan dalam motor bakar 4 tak bertugas menjaga agar mesin tetap dengan suhu yang stabil. Sistem ini biasanya menggunakan cairan pendingin, lalu disirkulasikan melalui saluran di sekitar mesin oleh pompa pendingin. Cairan ini menyerap panas dari bagian-bagian mesin yang panas, kemudian mengalir ke radiator di depan kendaraan. Di radiator, panas tersebut dilepas ke udara sebelum cairan kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Dengan cara ini, sistem pendingin mencegah mesin dari overheat. Karena kalau mesin itu overheat, mesin dapat rusak dan komponen-komponen yang lain dapat berkurang performanya. Lalu dengan motor bakar 4 tak itu kelebihannya itu lebih hemat bahan bakar karena semua semua bahan bakar dan komponen-komponen itu bekerja dan bahan bakar itu terbakar secara sempurna. Dengan adanya pembakaran yang sempurna, efisiensi dan tenaga lebih itu juga lebih efisien. Karena rasio kompresi itu semakin tinggi rasio kompresi, maka semakin efisien dan pembakaran semakin efisien dan tenaga yang dihasilkan juga lebih banyak. Yang kedua, kualitas bahan bakar. Bahan bakar dengan oktan tinggi dan kualitas baik mendukung pembakaran yang lebih efektif. Lalu sistem pengapian, efektivitas busi dalam menghasilkan percikan api untuk pembakaran mempengaruhi performa mesin. Lalu di motor bakar 4 tak itu pembakarannya terjadi secara sempurna. Dan emisi gas buang itu yang dihasilkan juga lebih ramah terhadap polusi udara. Gas buang dari motor bakar 4 tak sendiri terdiri dari karbon dioksida, nitrogen oksida, dan karbon monoksida, dan hidrokarbon yang tidak terbakar atau HC. Gas-gas ini dapat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Teknologi katalis converter biasa digunakan untuk mengurangi emisi berbahaya dengan mengubah gas-gas ini menjadi substansi yang kurang berbahaya. Yang pertama, katalis pengoksidasi. Mengubah karbon monoksida dan hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air. Yang kedua, katalis reduksi. Mengurangi nitrogen oksida menjadi nitrogen dan oksigen. Yang ketiga, katalis kombinasi. Menggabungkan fungsi pengoksidasi dan reduksi untuk mengatasi berbagai gas buang. Lalu, motor bakar juga memiliki inovasi terhadap teknologi seperti variable valve timing atau yang kita kenal dengan VVT. Teknologi ini menyesuaikan waktu buka tutup katup secara otomatis berdasarkan kecepatan mesin dan beban.
lalu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan performa. Jadi semakin motor itu bekerja dengan lebih berat, maka tenaga yang dihasilkan lebih banyak. Yang kedua adalah turbocharge. Turbocharge menambah tekanan udara yang masuk ke ruang bakar untuk meningkatkan tenaga mesin tanpa menambah ukuran mesin. Ini dilakukan dengan memanfaatkan energi gas buang untuk memutar turbin dan kompresor. Yang ketiga adalah injeksi bahan bakar elektronik atau EFI, mengganti karburator dengan sistem udara dan injeksi lebih presisi untuk mengontrol aliran bahan bakar dan udara sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Firyatullah dengan NPM 23140710002. Saya dari kelas Type A. Dan untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang motor bakar dua tak. Ini adalah contoh gambar dari mesin dua tak. Lubang buang terletak di samping, lalu saluran transfer udara. Nah, jadi piston bergerak naik ke bawah saat piston berada di atas, yakni titik mati atas, terjadi pembakaran karena uap bensin disambut percikan api dari busi. Kemudian pada piston berada di atas atau titik mati atas, di bawahnya lubang saluran masuk terbuka. Gas bensin gas bensin gas bensin baru dari karburator kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Langkah kedua yakni saat piston turun dari titik mati atas lubang, saluran buang hasil pembakaran terbuka, yang dimana diikuti lubang saluran bilas. Selain itu, pada motor bakar dua tak juga terdapat valve yang berfungsi sebagai katup masuk dan katup penahan campuran bahan bakar dan udara pada ruang engkol. Valve atau katup ruang engkol motor bakar dua tak akan membuka saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan menutup saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Siklus motor bakar dua tak terdiri dari dua langkah utama, yaitu langkah kompresi dan langkah daya. Langkah kompresi, piston berada pada titik bawah atau bottom dead center dan mulai bergerak ke atas menuju titik atas top dead center. Prosesnya, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk. Pada saat piston bergerak ke atas, campuran ini terkompresi di ruang bakar yang semakin mengecil. Pada akhir langkah ini, port atau katup buang tertutup dan campuran bahan bakar terkompresi. Nah, pengertian dari katup atau valve itu sendiri adalah bagian mesin yang berfungsi sebagai penutup saluran dari ruang engkol ke saluran intake, sehingga campuran bahan bakar dan udara pada ruang engkol akan naik ke atas melalui saluran bilas untuk membantu pembuangan gas buang, serta memasukkan campuran bahan bakar dan udara segar ke dalam ruang silinder di atas piston. Apabila tidak dilengkapi dengan valve atau katup pada ruang engkol, maka kemungkinan mesin dua tak tidak akan bisa bekerja atau menyala. Langkah daya. Langkah ini posisi piston berada pada titik atas dan mulai bergerak ke bawah menuju titik bawah. Prosesnya, setelah campuran udara dan bahan bakar terkompresi, busi pada mesin bensin atau proses penyalaan pada mesin menyebabkan pembakaran. Pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston turun ke titik bawah. Pada saat yang sama, gas hasil pembakaran keluar melalui saluran buang yang terbuka, dan proses ini memulai siklus baru. Komponen. Beberapa contoh komponen-komponen dari mesin dua tak yaitu silinder. Silinder adalah tempat campuran bahan bakar dan udara terbakar. Yang kedua ada piston. Piston ini komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Lalu crankshaft. Crankshaft ini berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar.
dan port intake dan exhaust, saluran untuk masuk dan keluarnya campuran bahan bakar dan udara serta gas buang. Kelebihan. Kelebihan dari motor bakar dua tak yaitu tenaganya lebih besar. Karena motor dua tak menghasilkan tenaga setiap dua langkah per satu putaran poros engkol. Dibanding dengan mesin 4 tak yang menghasilkan tenaga setiap 4 langkah, motor dua tak biasanya memiliki rasio tenaga terhadap berat yang lebih tinggi. Yang kedua, desainnya lebih sederhana. Mesin dua tak memiliki desain yang lebih sederhana dengan lebih sedikit komponen dibanding dengan mesin 4 tak. Hal ini mengurangi kompleksitas dan memungkinkan konstruksi yang lebih ringan dan kompak. Ukuran dan beratnya lebih ringan, karena tidak memerlukan komponen tambahan seperti katup, crankshaft, dan mekanisme pengaturan katup. Motor dua tak cenderung lebih ringan dan lebih kecil, yang membuatnya ideal untuk aplikasi di mana ukuran dan berat merupakan faktor penting seperti pada sepeda motor dan alat-alat kecil. Kemampuan operasi pada sudut kemiringan. Mesin dua tak dapat beroperasi dengan baik pada berbagai sudut kemiringan, yang menjadikannya pilihan bagus untuk alat-alat tangan dan kendaraan yang sering digunakan di medan tidak rata. Perawatan dan biaya yang lebih rendah dengan komponen yang lebih sedikit, biaya perawatan seringkali jauh lebih mahal dibandingkan dengan mesin 4 tak. Ini juga membuatnya lebih mudah untuk dirawat dan diperbaiki. Kinerja pada kecepatan tinggi. Mesin dua tak sering memiliki kemampuan untuk beroperasi pada kecepatan tinggi dan memiliki akselerasi yang responsif, sehingga banyak digunakan dalam aplikasi balap dan kendaraan yang memerlukan performa lebih. Kekurangan. Kekurangan itu lebih ke bahan bakar, karena efisiensi bahan bakar pada motor dua tak ini lebih rendah. Konsumsi bahan bakar lebih tinggi dibandingkan motor 4 tak. Lalu ada emisi gas buang yang lebih tinggi. Pembakaran tidak sempurna menyebabkan lebih banyak polusi. Dan yang terakhir, perawatannya lebih sering membutuhkan pemeliharaan dan lebih sering karena desainnya yang sangat kompleks. Lalu saya akan menjelaskan perbandingan tentang motor bakar 2 tak dan 4 tak. Nah, kedua jenis motor bakar tersebut itu merupakan masing-masing jenis mesin yang bekerja berdasarkan prinsip pembakaran internal. Namun memiliki perbedaan dalam cara operasinya, seperti motor bakar dua tak, dalam satu siklus kerja, mesin hanya membutuhkan dua langkah piston, yaitu satu poros putaran engkol untuk menyelesaikan siklus pembakaran. Langkah pertama adalah langkah kompresi, dan langkah kedua adalah langkah usaha atau kerja. Pada motor dua tak, proses pemasukan campuran bahan bakar udara dan pembuangan gas sisa pembakaran terjadi dalam satu langkah. Sedangkan untuk motor 4 tak, mesin ini membutuhkan 4 langkah piston atau dua poros putaran engkol untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. Langkah-langkah untuk motor 4 tak tersebut yaitu langkah hisap atau intake, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Lalu ada juga perbedaan yang paling menonjol yaitu efisiensi bahan bakar. Pada motor 2 tak, bahan bakar yang dikonsumsi lebih boros karena dalam satu siklus terjadi pemborosan saat campuran bahan bakar udara masuk ke ruang bakar. Sebagian bahan bakar dapat terbuang bersama gas buang karena pembukaan katup tidak diukur sebaik motor 4 tak. Motor 4 tak lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, karena proses pemasukan dan pembuangan gas dilakukan dalam langkah yang terpisah. Tidak ada pemborosan bahan bakar sebesar motor 2 tak. Lalu tenaga yang dihasilkan, motor 2 tak menghasilkan tenaga jauh lebih besar pada ukuran mesin yang sama, karena setiap satu putaran poros engkol menghasilkan satu langkah usaha. Hal ini membuat motor 2 tak memiliki akselerasi yang lebih cepat. Lalu pada motor 4 tak menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibanding motor 2 tak pada ukuran mesin yang sama. Karena setiap dua putaran poros engkol, motor 4 tak baru menghasilkan satu langkah usaha, namun tenaga yang dihasilkan lebih halus dan stabil. Pada sistem pelumasan, motor 2 tak melumas biasanya dicampur langsung dengan bahan bakar atau disemprotkan bersama bahan bakar ke dalam ruang bakar. Hal ini membuat motor bakar 2 tak mengeluarkan asap saat pembakaran karena oli ikut terbakar.
Sedangkan motor 4 tak menggunakan sistem pelumasan yang terpisah, di mana oli disirkulasikan di dalam mesin tanpa ikut terbakar. Ini membuat emisi gas buang motor 4 tak lebih bersih dibandingkan motor 4 tak. Lalu, ada kompleksitas mesin. Motor 2 tak desainnya lebih sederhana dengan lebih sedikit komponen karena tidak memerlukan katup masuk dan katup buang yang rumit. Ini membuat biaya produksi dan perawatan motor 4 tak lebih rendah. Sedangkan untuk motor 4 tak sendiri, desainnya lebih kompleks karena membutuhkan sistem katup yang terpisah untuk pemasukan dan pembuangan gas. Hal ini membuat biaya produksi dan perawatannya lebih mahal. Untuk ukuran dan bobot mesin, motor 2 tak lebih ringan dan kompak karena desainnya lebih sederhana dan tidak memiliki banyak komponen seperti katup. Oleh karena itu, motor 2 tak sering digunakan pada mesin-mesin kecil seperti sepeda motor ringan dan mesin pemotong rumput. Sedangkan untuk motor 4 tak, motornya lebih besar dan berat karena sistem katup dan pelumasan yang lebih kompleks. Namun motor ini lebih sering digunakan pada kendaraan-kendaraan dengan kapasitas mesin yang lebih besar dan lebih modern. Untuk pemeliharaan sendiri, motor 2 tak pemeliharaannya lebih sederhana dan murah karena desainnya yang lebih sederhana dan jumlah komponen yang lebih sedikit. Namun perlu diperhatikan juga terhadap pelumasan karena oli harus sering ditambahkan. Sedangkan motor 4 tak pemeliharaannya lebih rumit karena sistem katup dan pelumasan yang terpisah. Meskipun demikian, mesin ini lebih tahan lama dan tidak memerlukan penggantian oli yang terlalu sering dibanding motor 2 tak. Jadi motor 2 tak itu lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan tenaga besar dan akselerasi cepat, seperti kendaraan kecil atau alat mesin portable. Namun motor 2 tak ini kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan kurang ramah lingkungan. Ya, sekian itu penjelasan dari saya tentang motor bakar 2 tak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Firjatullah dengan NPM 23140710002 dari kelas Tab A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motor bakar diesel. Motor bakar diesel itu sendiri adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar diesel atau solar untuk menghasilkan tenaga. Prinsip kerjanya didasarkan pada proses pembakaran yang terjadi akibat pemampatan udara di dalam silinder. Diikuti oleh injeksi bahan bakar diesel, tidak seperti mesin bensin yang menggunakan busi. Untuk memicu pembakaran, mesin diesel menggunakan panas dari udara yang terkompresi untuk menyalakan bahan bakar. Langkah kerja motor bakar diesel terdiri dari 4 tahapan utama dalam satu siklus, yang dikenal sebagai siklus 4 langkah atau 4-stroke cycle. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu langkah isap atau intake stroke. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB. Katup isap terbuka dan udara bersih masuk ke dalam silinder. Tidak ada bahan bakar yang disuntikkan pada tahap ini, hanya udara yang dihisap. Lalu langkah kedua yaitu langkah kompresi atau compression stroke. Setelah udara masuk, katup hisap menutup dan piston kembali naik dari titik mati bawah ke titik mati atas. Udara di dalam silinder dikompresi sehingga suhunya meningkat drastis. Tekanan tinggi dan suhu panas ini penting untuk tahap pembakaran berikutnya. Langkah ketiga yaitu langkah tenaga atau power stroke. Ketika piston mendekati titik mati atas dalam langkah kompresi, bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam silinder karena udara di dalam silinder sudah sangat panas akibat kompresi. Bahan bakar langsung terbakar tanpa perlu busi. Pembakaran ini menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston ke titik mati bawah dan menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Langkah buang atau exhaust stroke. Setelah pembakaran selesai, katup buang terbuka dan piston bergerak dari titik mati atas ke dari titik mati bawah ke titik mati atas untuk mendorong gas sisa pembakaran dari dalam silinder. Setelah langkah ini, siklus kembali ke langkah isap dan berulang. Keempat langkah ini terjadi secara berurutan dan terus berulang selama mesin beroperasi. Lalu selanjutnya ada poros engkol atau crankshaft.
Poros engkol mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Gerakan ini yang akhirnya menggerakkan komponen lainnya dan memberikan tenaga ke roda. Selanjutnya ada connection rod. Connection rod atau batang piston berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol dan membantu mentransfer gerak naik turun piston ke gerakan rotasi poros engkol. Lalu ada exhaust port dan exhaust valve atau katup masuk dan katup buang. Katup masuk mengatur aliran udara atau campuran udara bahan bakar ke dalam silinder, sementara katup buang mengeluarkan gas hasil pembakaran dari ruang bakar. Lalu ada injektor. Pada mesin diesel, injektor bertugas menyemprotkan bahan bakar bertekanan tinggi ke dalam ruang bakar. Bahan bakar diesel diinjeksikan langsung ke dalam silinder. Lalu yang selanjutnya ada ruang pembakaran atau combustion chamber. Ruang di mana udara yang dikompresi oleh piston bercampur dengan bahan bakar yang diinjeksikan dan kemudian terbakar menghasilkan tenaga. Lalu ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Pada mesin diesel, tekanan yang tinggi diperlukan agar injektor dapat menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Lalu ada Flywheel berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan energi secara bertahap sehingga menjaga putaran poros engkol tetap stabil dan membantu saat mesin mulai langkah baru. Lalu ada sistem pelumas. Sistem ini berfungsi untuk melumasi bagian-bagian mesin yang bergerak agar mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Oli mesin disirkulasikan ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Lalu ada sistem pendingin yang biasanya menggunakan air atau udara yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin pada tingkat yang optimal atau stabil. Mesin diesel menghasilkan panas tinggi sehingga sistem pendingin sangat penting. Lalu selanjutnya ada kelebihan motor bakar diesel. Yang pertama kelebihan motor bakar diesel itu yang pertama efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi. Mesin diesel lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar karena rasio kompresinya yang lebih tinggi. Diesel menghasilkan lebih banyak energi per liter bahan bakar dibanding bensin, sehingga konsumsi bahan bakar lebih rendah. Lalu yang kedua ada torsi yang lebih besar. Mesin diesel mampu menghasilkan torsi yang lebih besar pada putaran mesin yang lebih rendah. Ini membuatnya lebih cocok untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat yang membutuhkan kekuatan besar. Lalu yang ketiga, lebih tahan lama. Mesin diesel umumnya dirancang lebih kuat dan tahan lama dibanding mesin bensin, karena harus menahan tekanan kompresi yang lebih tinggi. Dengan keadaan tersebut, perawatan yang baik, mesin diesel dapat bertahan lebih lama. Lalu selanjutnya ada emisi CO2 lebih rendah. Mesin diesel menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang lebih rendah per kilometer dibandingkan dengan mesin bensin, menjadikannya lebih ramah lingkungan dari emisi gas rumah kaca. Lalu selanjutnya yang kelima ada kemampuan mengangkut beban berat. Karena kemampuannya tersebut, torsi yang besar dan kekuatan yang lebih tinggi sangat dibutuhkan mesin diesel yang untuk mengangkut berat beban, sehingga banyak digunakan di kendaraan komersial dan industri. Lalu yang keenam ada tahan di medan berat. Mesin diesel lebih cocok untuk di kondisi medan berat atau off-road karena torsi yang tinggi pada aturan rendah, yang membantu kendaraan bergerak dengan lebih baik di jalanan yang sulit. Selanjutnya ada biaya operasional yang lebih rendah. Meskipun mesin diesel mungkin lebih mahal dalam pembelian awal, biaya operasionalnya cenderung lebih rendah karena efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan kebutuhan perawatan yang lebih jarang. Lalu beberapa kelebihannya lebih aman dari resiko kebakaran. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut, ini menjadikan motor bakar diesel pilihan yang baik dalam aplikasi yang membutuhkan daya tahan, efisiensi, dan kemampuan mengangkut beban yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kekurangan mesin diesel. Kekurangan mesin diesel yang pertama yaitu biaya awal yang lebih tinggi. Walaupun perawatannya lebih murah, biaya awal yang digunakan untuk mesin diesel biasanya lebih mahal untuk diproduksi dan dibeli dibanding mesin bensin. Komponen yang lebih kuat dan sistem pembakaran yang lebih kompleks meningkatkan biaya produksi dan pembelian kendaraan diesel. Lalu kekurangan yang kedua ada perawatannya yang lebih mahal. Meskipun mesin diesel umumnya lebih tahan lama, perawatan rutin seperti penggantian filter bahan bakar, oli, dan komponen lainnya bisa lebih mahal dibanding mesin bensin.
Selain itu, perbaikan mesin diesel juga cenderung lebih rumit dan memerlukan teknis yang lebih berpengalaman. Lalu selanjutnya ada bobot lebih berat. Kekurangan mesin diesel yang satu ini lebih berat dibanding mesin bensin karena harus dibuat lebih kuat untuk menahan tekanan tinggi. Bobot yang lebih besar ini bisa mempengaruhi akselerasi kendaraan dan membuatnya kurang responsif dibanding kendaraan bensin. Lalu yang keempat, ada kebisingan dan getarannya yang lebih tinggi. Mesin diesel biasanya menghasilkan lebih banyak suara dan getaran dibanding mesin bensin, terutama pada mode yang lebih tua. Meskipun teknologi telah berkembang untuk mengurangi kebisingan, mesin diesel tetap cenderung lebih berisik. Lalu selanjutnya kekurangan mesin diesel yaitu emisi NOx dan partikulat lebih tinggi. Mesin diesel menghasilkan emisi nitrogen oksida atau NOx dan partikel lebih banyak daripada mesin bensin. Meskipun efisien dalam penggunaan bahan bakar, emisi gas-gas ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya, ada kinerja di suhu dingin. Mesin diesel biasanya lebih sulit dinyalakan dalam suhu dingin karena suhu kompresi yang lebih tinggi dibutuhkan untuk menyalakan bahan bakar diesel. Busi pijar atau glow plug sering dikali diperlukan, tetapi tidak secepat pengapian mesin bensin dalam kondisi dingin. Selanjutnya, kekurangan mesin diesel adalah akselerasi yang kurang responsif. Meskipun torsi mesin diesel memiliki torsi yang lebih tinggi, respon akselerasi biasanya tidak secepat mesin bensin. Mesin diesel lebih unggul pada putaran rendah, tetapi di kecepatan tinggi atau akselerasi mendadak, mesin bensin lebih baik. Selanjutnya, tidak cocok untuk kendaraan kecil atau performa tinggi. Mesin diesel cenderung lebih cocok untuk kendaraan besar seperti truk, bus, atau kendaraan berat yang memerlukan torsi besar. Untuk mobil kecil atau yang membutuhkan kecepatan tinggi dan akselerasi cepat, mesin bensin biasanya lebih unggul dalam hal tersebut. Lalu ada pilihan bahan bakar terbatas di beberapa wilayah. Di beberapa tempat, bahan bakar diesel mungkin tidak tersedia seluas bensin, sehingga penggunaan harus lebih hati-hati dalam merencanakan perjalanan, terutama di area pedesaan atau terpencil. Dan yang selanjutnya ada polusi suara dan asap. Meskipun mesin diesel modern lebih bersih daripada yang lama, mesin ini masih sering menghasilkan asap hitam dan berisik, terutama pada kendaraan-kendaraan yang sudah tua atau tidak terawat. Kekurangan-kekurangan ini menjadikan mesin diesel lebih cocok untuk aplikasi tertentu seperti kendaraan berat dan perjalanan jarak jauh. Tetapi, mesin tersebut kurang ideal untuk penggunaan sehari-hari di kota atau untuk kendaraan yang menekankan kecepatan dan kenyamanan. Ya, sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Firjatullah dengan NPM 23140710002. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar pada motor bakar berbeda tergantung pada jenis mesinnya, apakah itu mesin bensin atau mesin diesel. Keduanya memiliki karakteristik penyaluran bahan bakar yang spesifik untuk mendukung proses pembakaran yang optimal. Selanjutnya, ada sistem penyaluran bensin pada mesin bensin. Pada motor bakar berbahan bakar bensin, terdapat beberapa komponen utama yang mengatur penyaluran bahan bakar dari tangki hingga ruang bakar. Adapun komponen utama, yang pertama itu ada tangki bahan bakar atau tangki bakar. Tangki bakar adalah tempat penyimpanan bensin sebelum disalurkan ke sistem injeksi atau karburator. Lalu ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar itu berfungsi untuk mengalirkan bensin dari tangki ke sistem injeksi atau karburator. Pada kendaraan modern, pompa bahan bakar biasanya elektrik dan terletak di dalam tangki. Lalu selanjutnya ada filter bahan bakar.
Filter bahan bakar digunakan untuk menyaring kotoran yang mungkin terkandung dalam bahan bakar untuk mencegah tersumbatnya sistem injeksi atau karburator. Lalu ada injektor atau karburator. Pada motor yang lebih lama, karburator digunakan untuk mencampur bensin dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Selanjutnya, ada komponen injeksi bahan bakar. Pada motor modern, sistem injeksinya langsung atau injeksi multi-point digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar dengan perbandingan yang tepat dan dikendalikan secara elektronik. Lalu ada ruang bakar. Komponen ruang bakar digunakan untuk mencampurkan udara dan bahan bakar sehingga dikompresi oleh piston dan kemudian dinyalakan oleh busi untuk menghasilkan pembakaran yang menghasilkan tenaga. Lalu selanjutnya ada cara kerja sistem. Yang pertama, pengisian udara dan bahan bakar. Saat throttle dibuka, udara masuk melalui filter udara dan bahan bakar diinjeksikan ke udara. Ini dalam rasio tertentu. Lalu kedua ada pembakaran. Campuran udara dan bahan bakar ini masuk ke ruang bakar, di mana bahan bakar dikompresi oleh piston dan dinyalakan oleh busi. Yang ketiga ada pembakaran berlangsung. Pembakaran campuran udara dan bahan bakar menghasilkan ekspansi gas yang mendorong piston menciptakan tenaga mekanis untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya, ada sistem penyaluran solar pada mesin diesel. Mesin diesel memiliki perbedaan signifikan dibandingkan mesin bensin dalam hal bagaimana bahan bakar disalurkan dan bagaimana pembakaran terjadi. Komponen utamanya yaitu ada tangki bakar. Tangki bakar itu digunakan untuk menyimpan solar sebelum disalurkan ke sistem injeksi. Lalu yang kedua ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar pada mesin diesel digunakan untuk membakar solar pada tekanan tinggi yang berfungsi untuk menyuplai solar ke injektor dengan tekanan yang sangat tinggi. Lalu ada filter bahan bakar. Filter ini sangat penting pada mesin diesel karena solar lebih mudah terkontaminasi oleh air atau kotoran yang dapat merusak injektor. Lalu selanjutnya ada injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan solar langsung ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Injektor pada mesin diesel sangat presisi dan bekerja pada tekanan yang lebih tinggi dibanding mesin bensin. Lalu, ruang bakar pada mesin diesel, udaranya dikompresi terlebih dahulu tanpa adanya bahan bakar. Lalu solar kemudian disuntikkan pada saat yang tepat ketika udara berada pada tekanan dan suhu yang tinggi, yang menyebabkan solar terbakar secara otomatis tanpa perlu busi. Selanjutnya ada perbedaan utama sistem penyaluran bensin dan solar. Yang pertama ada sumber pengapian. Mesin bensin menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara. Lalu ada mesin diesel, sedangkan mesin diesel tidak memerlukan busi karena solar terbakar sendiri akibat kompresi yang tinggi pada ruang bakar. Lalu tekanan bahan bakar. Sistem injeksi bensin bekerja pada tekanan lebih rendah dibanding sistem injeksi diesel yang membutuhkan tekanan yang sangat tinggi agar solar dapat terbakar pada kondisi kompresi tinggi. Lalu perbedaan selanjutnya ada sistem penyemprotan. Mesin bensin dapat menggunakan injeksi multipoint atau langsung, sedangkan mesin diesel menggunakan injeksi langsung dengan presisi tinggi dan volume kecil bahan bakar setiap kali penyemprotan. Lalu, sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan diesel itu dirancang untuk memenuhi karakteristik masing-masing jenis bahan bakar. Mesin bensin mengandalkan pencampuran udara dan bensin yang dinyalakan oleh busi, sementara mesin diesel memanfaatkan tekanan tinggi untuk menyalakan solar tanpa busi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem penyaluran bensin dan solar.
Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa aspek seperti infrastruktur, biaya, dan dampak lingkungan. Untuk yang pertama, kelebihan sistem penyaluran bensin dan solar. Yang pertama, ketersediaan dan infrastruktur yang luas. Sistem distribusi bahan bakar sudah sangat mapan dengan jaringan SPBU yang tersebar luas. Ini memudahkan akses masyarakat di berbagai wilayah. Lalu yang kedua ada efisiensi dalam transportasi. Bensin dan solar dapat disalurkan dengan cepat melalui truk tangki, pipa, atau kapal, sehingga memenuhi kebutuhan industri dan konsumen secara tepat waktu. Kelebihan yang ketiga ada dukungan terhadap industri. Bensin dan solar masih menjadi bahan bakar utama bagi transportasi, industri, dan pembangkit listrik di banyak negara untuk mendukung aktivitas ekonomi yang luas. Lalu kelebihan selanjutnya ada pengembangan teknologi. Sistem penyimpanan dan distribusi bahan bakar terus mengalami peningkatan, termasuk dalam hal keamanan, efisiensi, dan manajemen risiko. Lalu kekurangan sistem penyaluran bensin dan solar. Yang pertama ada ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sistem ini masih sangat tergantung pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, yang menyebabkan masalah kelangkaan di masa depan dan ketergantungan pada negara penghasil minyak. Yang kedua kekurangannya yaitu ada dampak lingkungan. Proses penambangan, pengolahan, dan distribusi bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara, pencemaran laut, dan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. Lalu kekurangan selanjutnya ada biaya transportasi dan resiko keamanan. Pengangkutan bahan bakar melalui truk, kapal, atau pipa mengalami resiko kecelakaan atau kebocoran yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan ataupun pencemaran lingkungan. Kekurangan selanjutnya ada ketidakseimbangan distribusi. Beberapa daerah terpencil atau yang sulit dijangkau mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pasokan yang stabil, yang dapat memicu harga lebih tinggi dan ketidakstabilan pasokan. Sistem penyaluran bensin tersebut ada kekurangan yang terakhir, yaitu ada fluktuasi harga. Harga bahan bakar bisa sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh harga minyak dunia, politik global, dan kebijakan pemerintah yang berdampak pada biaya transportasi dan produksi barang. Sistem penyaluran bensin dan solar masih dominan, tetapi dihadapkan dengan tantangan dalam hal keberlanjutan dan dampak lingkungan sehingga muncul dorongan untuk mencari energi alternatif yang lebih bersih dan terbarukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Firjatullah dengan NPM 23140710002. Saya berasal dari kelas Tab A. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan sistem pendingin pada motor bakar. Sistem kelistrikan dan sistem pendingin pada motor bakar atau internal combustion engine adalah dua bagian penting yang bekerja untuk memastikan mesin berjalan dengan baik dan efisien. Kedua sistem ini bekerja secara berkesinambungan. Sistem kelistrikan memastikan komponen seperti kipas pendingin dan pompa air bekerja untuk menjaga suhu mesin tetap optimal. Jika salah satu sistem gagal, mesin bisa mengalami masalah, seperti overheating atau tidak dapat dihidupkan. Sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan motor bakar menyediakan daya untuk berbagai komponen listrik pada kendaraan atau mesin. Sistem ini memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama, aki atau baterai menyimpan energi listrik dan menyediakan daya untuk menghidupkan mesin, serta mendukung peralatan elektronik lainnya seperti lampu, klakson, dan sistem hiburan. Yang kedua ada alternator, komponen yang menghasilkan listrik saat mesin hidup.
Alternator mengisi ulang baterai dan menyediakan daya untuk komponen listrik saat mesin beroperasi. Lalu ada starter. Starter adalah komponen yang menggunakan daya dari aki untuk memutar mesin saat pertama kali dihidupkan. Selanjutnya ada sistem pengapian. Sistem pengapian terdiri dari busi, koil pengapian, distributor, dan komponen lainnya yang menghasilkan percikan listrik untuk membakar campuran bahan bakar dan udara dalam ruang bakar. Sistem penerangan dan aksesoris lainnya menggunakan daya listrik untuk lampu, sistem hiburan, dan aksesoris lainnya di dalam kendaraan. Lalu selanjutnya ada sistem kelistrikan. Ini juga terhubung dengan berbagai sensor dan komputer, atau nama lainnya adalah ECU, Electronic Control Unit, yang mengatur fungsi termasuk waktu pengapian, suplai bahan bakar, dan lainnya untuk memaksimalkan efisiensi. Lalu ada sistem pendingin pada motor bakar. Sistem pendingin berfungsi untuk mengendalikan suhu mesin agar tetap dalam kisaran yang aman. Tanpa sistem pendingin yang baik, mesin bisa mengalami overheating yang dapat merusak komponen internal. Komponen utama sistem pendingin adalah yang pertama radiator. Berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang membawa panas dari mesin. Radiator biasanya terletak di bagian depan kendaraan dan dilengkapi dengan kipas untuk membantu proses pendinginan. Lalu ada kipas pendingin. Kipas pendingin membantu mengalirkan udara ke radiator, terutama ketika kendaraan bergerak pelan atau berhenti. Ini mencegah mesin dari overheating saat sirkulasi udara alami tidak cukup. Selanjutnya ada pompa air atau water pump. Water pump berfungsi mengalirkan cairan pendingin melalui mesin dan radiator. Cairan pendingin ini mengambil panas dari mesin dan kemudian didinginkan kembali di radiator. Jadi kesimpulannya, kedua sistem ini bekerja secara berkesinambungan. Sistem kelistrikan memastikan komponen seperti kipas pendingin dan pompa air bekerja untuk menjaga suhu mesin tetap optimal. Jika salah satu mesin gagal atau sistem gagal, mesin bisa mengalami masalah. Jadi, sistem kelistrikan memastikan semua fungsi elektronik bekerja dengan baik, sedangkan sistem pendingin menjaga suhu mesin agar tetap dalam batas yang aman. Lalu selanjutnya ada proses sistem pendingin. Jadi, proses sistem pendingin pada motor bakar bertujuan untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang yang optimal. Oleh karena itu, sistem pendingin berfungsi untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran dan membuangnya ke udara luar melalui beberapa tahapan. Prinsip kerja sistem pendingin: yang pertama, panas dihasilkan dari ruang bakar. Proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar menghasilkan panas yang sangat tinggi. Suhu di dalam silinder mesin bisa mencapai 2000 Celcius atau lebih. Jika panas ini tidak diatur, dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin. Yang kedua ada panas diserap oleh cairan pendingin. Sistem pendinginan menggunakan cairan pendingin atau coolant dengan campuran air dan zat anti beku yang bersirkulasi melalui saluran-saluran pendingin atau water jacket di sekitar blok mesin dan kepala silinder. Cairan ini menyerap panas dari dinding silinder dan komponen mesin lainnya. Yang ketiga ada sirkulasi cairan pendingin oleh pompa air. Pompa air atau water pump adalah komponen yang berfungsi mengalirkan coolant ke seluruh pendinginan. Pompa air digerakkan oleh mesin, biasanya melalui sabuk, dan memastikan cairan pendingin bersirkulasi secara kontinu melalui mesin dan radiator. Yang selanjutnya ada termostat, mengatur aliran coolant. Termostat adalah katup yang berfungsi untuk mengatur kapan cairan pendingin harus mengalir ke radiator. Ketika suhu mesin masih dingin, termostat tetap tertutup sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin, memungkinkan mesin mencapai suhu operasi dengan cepat.
Saat suhu mencapai titik tertentu, termostat terbuka dan mengizinkan cairan pendingin mengalir menuju radiator. Selanjutnya ada pembuangan panas di radiator. Setelah coolant menyerap panas dari mesin, cairan tersebut mengalir ke radiator. Di radiator, panas dibuang ke udara luar melalui proses konveksi. Radiator memiliki serangkaian pipa dan sirip-sirip yang meningkatkan luas permukaan untuk mendinginkan cairan pendingin lebih efektif. Udara yang mengalir melewati radiator membantu mempercepat proses pendinginan. Selanjutnya ada kipas pendingin atau cooling fan. Kipas radiator membantu proses pendinginan terutama saat mesin berjalan pada kecepatan rendah atau ketika kendaraan berhenti. Kipas ini mengalirkan udara melalui radiator untuk membuang panas dari coolant lebih cepat. Selanjutnya ada coolant kembali ke mesin. Setelah didinginkan di radiator, cairan pendingin mengalir kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Proses ini berulang selama mesin menyala untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Jadi, proses singkatnya yang pertama, coolant menyerap panas dari mesin. Yang kedua, pompa air mengalirkan coolant. Dan yang ketiga, termostat mengatur sirkulasi coolant. Selanjutnya, radiator membuang panas coolant. Kipas pendinginan udara, coolant yang didinginkan kembali lagi ke mesin. Tangki. Jadi di beberapa sistem pendinginan modern itu ada pendinginan tambahan seperti tangki ekspansi yang berfungsi saat suhu meningkat, coolant mengembang dan dialirkan ke tangki ekspansi. Lalu ada pendingin oli. Pada beberapa mesin ada sistem pendingin tambahan untuk oli mesin yang berfungsi menjaga suhu agar tidak terlalu panas. Selanjutnya ada proses kerja kelistrikan. Prinsip kerja sistem kelistrikan pada motor bakar adalah untuk menyediakan dan mendistribusikan energi listrik yang diperlukan untuk menghidupkan mesin, menyalakan, dan sistem pengapian, serta mendukung berbagai komponen listrik lainnya. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja secara terpadu untuk menjalankan mesin dan mendukung komponen lainnya seperti lampu, klakson, dan sistem elektronik kendaraan. Prinsip kerja sistem kelistrikan motor bakar ada yang pertama itu sumber listrik atau bisa dibilang aki. Aki adalah sumber listrik utama saat mesin sebelum menyala. Aki menyimpan energi yang diubah menjadi energi listrik saat dibutuhkan. Aki mengirimkan daya ke motor starter dan sistem pengapian untuk menghidupkan mesin. Aki juga menyediakan listrik untuk lampu, klakson, dan komponen lain saat mesin mati atau pada saat mesin belum mencapai kecepatan yang cukup untuk membuat alternator. Yang kedua ada motor starter. Motor starter adalah komponen yang menggunakan listrik dan aki untuk memutar poros engkol atau crankshaft. Selanjutnya ada alternator, adalah komponen yang menghasilkan energi listrik saat mesin susah hidup. Ketika mesin berjalan, alternator mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Yang selanjutnya ada sistem pengapian, lalu ada reguler tegangan, dan sistem distribusi listrik. Lalu ada pengendalian dan pemantauan oleh ECU atau bisa dibilang Electronic Control Unit. Proses kerja sistem kelistrikan secara singkat yang pertama, aki menyediakan listrik untuk starter dan sistem pengapian saat mesin dinyalakan. Yang kedua, motor starter memutar mesin hingga mesin menyala. Selanjutnya, setelah mesin menyala, alternator mulai menghasilkan listrik dan mengisi ulang aki. Koil pengapian meningkatkan tegangan listrik untuk menghasilkan percikan api di busi. Yang terakhir, ECU mengendalikan dan mengatur pengoperasian sistem kelistrikan agar efisien termasuk waktu pengapian dan sistem bahan bakar. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Firjatullah dengan NPM 231 407 1002. Saya berasal dari kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi dan pelumasan pada motor bakar. Transmisi.
Sistem transmisi adalah bagian penting dari kendaraan bermotor yang bertanggung jawab untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda. Fungsinya adalah mengubah output tenaga dari mesin menjadi kecepatan dan torsi yang sesuai untuk menggerakkan kendaraan. Selanjutnya, ada komponen utama sistem transmisi. Seperti pada gambar di samping, yang pertama ada coupling atau clutch. Fungsinya menghubungkan dan memutus tenaga antara mesin dan transmisi. Pada kendaraan manual, pengemudi mengoperasikan kopling untuk mengubah gigi. Yang kedua ada gigi atau gearbox. Gigi atau gearbox berfungsi untuk mengubah kecepatan dan torsi yang dihasilkan mesin sesuai kebutuhan. Gearbox memiliki beberapa tingkat percepatan yang dapat diatur. Selanjutnya ada poros penggerak. Poros penggerak atau drive shaft. Drive shaft berfungsi untuk menghubungkan output transmisi ke roda penggerak, baik roda depan maupun roda belakang. Lalu selanjutnya ada diferensial. Diferensial berfungsi mengatur distribusi tenaga ke roda dan memungkinkan roda berputar pada kecepatan yang berbeda saat menikung. Lalu ada jenis-jenis transmisi. Jenis-jenis transmisi yang pertama ada transmisi manual. Transmisi manual, pengemudi mengubah gigi secara manual menggunakan tuas transmisi dan pedal kopling. Sistem ini biasanya lebih sederhana dan lebih efisien dalam hal tenaga, namun membutuhkan keterampilan dari pengemudi. Lalu selanjutnya ada sistem transmisi otomatis atau matic. Pengemudi tidak perlu mengganti gigi secara manual. Sistem ini menggunakan torque converter dan planet gear untuk otomatis mengganti gigi berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Lalu yang selanjutnya ada transmisi semi otomatis. Transmisi semi otomatis adalah kombinasi dari transmisi manual dan otomatis. Pengemudi masih bisa mengubah gigi, tetapi tanpa menggunakan kopling karena prosesnya otomatis. Selanjutnya ada jenis yang keempat yaitu CVT atau Continuously Variable Transmission. CVT menggunakan sabuk dan pule yang bisa bervariasi tanpa perubahan gigi tetap. CVT menawarkan perubahan kecepatan yang halus dan efisien. Fungsi-fungsi transmisi. Yang pertama, mengatur torsi dan kecepatan. Transmisi mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan, misalnya saat mendaki bukit atau berakselerasi. Lalu ada menyalurkan tenaga. Menyalurkan tenaga berarti mentransfer tenaga dari mesin ke roda agar kendaraan dapat bergerak. Lalu menghemat bahan bakar. Dengan transmisi yang baik, mesin dapat bekerja pada efisiensi optimal, sehingga bahan bakar lebih hemat. Sistem transmisi memainkan peran kunci dalam kinerja dan kenyamanan berkendara. Selanjutnya ada cara kerja. Dari cara kerja mesin transmisi manual, itu saat pengemudi menekan pedal kopling, kopling akan melepaskan cakram kopling dari flywheel mesin. Lalu pengemudi menggeser tuas gigi dan setelah gigi berubah, pedal kopling dilepas secara perlahan untuk kembali menyambungkan mesin dengan roda. Lalu cara kerja transmisi otomatis. Pergantian gigi dilakukan secara otomatis tanpa intervensi pengemudi. Transmisi otomatis menggunakan torque converter sebagai pengganti kopling untuk menyambung dan memutus aliran tenaga mesin. Torque converter berfungsi untuk menggantikan kopling manual. Torque converter menggunakan cairan hidrolik untuk mentransfer tenaga dari mesin ke transmisi. Transmisi otomatis memiliki perangkat yang dikenal sebagai planetary gearset yang secara otomatis mengatur rasio gigi tanpa perlu pengemudi mengubah gigi secara manual.
Lalu transmisi semi otomatis, kombinasi antara transmisi manual dan otomatis. Pengemudi tetap perlu mengubah gigi menggunakan tuas tetapi tanpa harus menekan pedal kopling. Sistem ini mengandalkan aktuator elektronik atau hidrolik untuk menggantikan kopling manual, sehingga lebih mudah dioperasikan dibanding transmisi manual konvensional. Cara kerjanya, pengemudi mengubah gigi secara manual. Cara kerjanya, mengubah gigi secara manual dan dioperasikan secara otomatis oleh sistem. Lalu ada CVT. Cara kerja CVT menggunakan dua Fully variabel yang dihubungkan oleh sabuk logam atau karet. Diameter Fully berubah sesuai dengan kebutuhan torsi dan kecepatan sehingga menghasilkan rasio transmisi yang optimal di berbagai kondisi. Proses kerja sistem transmisi. Proses kerja sistem transmisi. Yang pertama, mesin menghidupkan kopling yang menghubungkan atau memutus aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Yang kedua, tenaga disalurkan ke gearbox, di mana gigi dipilih untuk menyesuaikan rasio putaran mesin dengan kecepatan yang diinginkan. Lalu tenaga kemudian ditransfer ke poros penggerak atau drive shaft yang mengirimkan tenaga ke diferensial. Diferensial membagi tenaga ke roda-roda dan memungkinkan putaran roda yang berbeda saat kendaraan berbelok. Yang selanjutnya ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada motor bakar berfungsi untuk mengurangi gesekan dan keausan antara komponen mesin yang bergerak, mendinginkan mesin, serta membersihkan kotoran yang dapat merusak komponen. Pelumasan juga membantu menjaga kinerja mesin dan memperpanjang umur mesin. Selanjutnya, beberapa fungsi pelumasan. Yang pertama, mengurangi gesekan. Oli pelumas menciptakan lapisan tipis di antara komponen yang bergerak, seperti piston dan silinder, sehingga mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Yang kedua, mendinginkan komponen. Pelumas membantu menyerap panas dari bagian mesin yang mengalami gesekan tinggi, seperti piston dan crankshaft. Lalu yang ketiga ada melindungi dari korosi. Oli membentuk lapisan pendingin yang mencegah komponen logam dari kotak langsung dengan udara dan kelembapan yang dapat menyebabkan karat. Lalu selanjutnya ada membersihkan. Pelumas membawa kotoran dan partikel logam yang dihasilkan oleh keausan komponen mesin ke filter oli sehingga menjaga kebersihan komponen. Selanjutnya ada mencegah kebocoran gas. Oli pelumas juga membantu menjaga segel di antara piston dan dinding silinder agar tidak ada kebocoran gas ke pembakaran. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada pompa oli, bertugas memompa oli ke seluruh bagian mesin. Ada berbagai jenis pompa oli seperti pompa trochoid dan pompa rotor. Yang kedua ada filter oli, menyaring kotoran, serpihan logam dan kontaminan lainnya dari oli sebelum oli kembali bersirkulasi ke dalam mesin. Selanjutnya ada bak oli atau oil pan, tempat penyimpanan oli yang berada di bagian bawah mesin. Oli yang kembali dari sirkulasi mesin akan disimpan sementara di sini sebelum dipompa lagi. Selanjutnya ada saluran oli atau pipa yang membawa oli ke berbagai komponen mesin yang membutuhkan pelumasan seperti poros engkol, piston, dan camshaft. Selanjutnya ada cooler oli. Pada beberapa mesin terdapat oil cooler yang berfungsi untuk mendinginkan oli sebelum kembali bersirkulasi ke mesin. Jenis-jenis pelumasan cara singkat. Yang pertama sistem pelumasan percik atau splash lubrication system. Yang kedua ada sistem pelumasan tekanan, lalu sistem pelumasan campur. Ya, sekian penjelasan
transmisi dan pelumasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.